Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wika Pratesya dengan NIM 1811260039 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Daur Biogeokimia. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang mekanisme dan peranan siklus air. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya siklus air itu juga disebut sebagai siklus hidrologi, yang merupakan salah satu dari beberapa siklus biogeokimia yang berlangsung dan berada di muka bumi. Nah, kata hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidrologia, yang berarti ilmu air. Nah, siklus hidrologi ini, atau disebut juga siklus air ini, merupakan sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, karena bentuknya memutar dan berkelanjutan, inilah yang menyebabkan air yang ada di bumi tidak pernah habis. Nah, selanjutnya ada beberapa peranan dari siklus air, yaitu yang pertama, siklus air berperan untuk mengelola air yang semula kotor menjadi bersih. Selanjutnya, siklus air berperan memberi sumber air untuk diolah lagi sebagai air minum. Nah, dan selanjutnya siklus air berperan memberi air untuk tanaman berkembang biak, dan masih banyak lagi peranan dari siklus air. Sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan atau sebuah mekanisme agar terbentuknya sebuah siklus. Nah, berikut ada beberapa tahapan atau mekanisme dari siklus air. Nah, tahapan yang pertama yaitu evaporasi. Tahapan evaporasi ini di mana pada siklus hidrologi berawal dengan terjadinya sebuah penguapan air yang ada di permukaan bumi yang disebut sebagai evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah suatu proses yang mengubah air berwujud cair dalam wujud gas atau biasa disebut dengan penguapan, dan sehingga memungkinkan air ini untuk bisa naik ke atas atmosfer bumi. Nah, setelah evaporasi, selanjutnya ke tahapan transpirasi, yang dimana tahapan ini mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer bumi. Nah, setelah tahapan transpirasi, selanjutnya tahapan kondensasi, yang dimana merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Nah, setelah tahapan kondensasi selesai, selanjutnya menuju tahapan sublimasi. Tahapan sublimasi ini yaitu proses naiknya uap air ke atas permukaan bumi atau ke atas atmosfer bumi. Nah, setelah tahapan sublimasi, selanjutnya ke tahapan adveksi. Nah, tahapan adveksi ini adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya namun masih dalam bentuk horizontal. Dan selanjutnya ada tahapan run-off, atau disebut juga suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah yang ada di permukaan bumi. Nah, yang tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan infiltrasi, atau disebut juga sebagai proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Baiklah, di sini saya Erpan dengan nomor induk mahasiswa 18 112 629. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mekanisme dan peranan siklus karbon. Siklus karbon merupakan siklus biokimia yang sangat penting karena menyangkut kehidupan berbagai spesies di dunia. Nah, karbon ini peranannya sangat vital dalam menjaga suhu bumi. Selain itu menjadi unsur yang sangat penting dalam kebutuhan energi makhluk hidup. Karbon ini merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem, dimulai dari karbon yang ada di atmosfer, berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali ke atmosfer lagi. Nah, di atmosfer ini karbon terikat dalam bentuk senyawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida merupakan bagian
udara esensial yang dapat mempengaruhi radiasi panas dari bumi dan sangat membentuk persediaan karbon anorganik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme dan peranan siklus karbon. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Herdianti dengan NIM 181126004. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang daur biogeokimia. Selanjutnya yaitu C. Mekanisme dan peranan siklus nitrogen. Siklus nitrogen sangat dibutuhkan di dalam ekologi karena jumlah ketersediaan nitrogen akan berpengaruh terhadap tingkat ekosistem, termasuk produksi primer dan juga dekomposisi. Siklus nitrogen dapat terganggu aktivitas manusia, antara lain pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan serta pelepasan nitrogen ke dalam air limbah. Di dalam siklus nitrogen ini terdapat juga proses terjadinya atau mekanisme siklus nitrogen biologis, yaitu di mana nitrogen di lingkungan sekitar terdapat dalam berbagai bentuk, seperti nitrogen organik dan amonium, nitrogen oksida dan nitrat, dan nitrit, serta gas nitrogen anorganik. Nitrogen dalam bentuk organik ada dalam sel hidup atau organisme hidup atau humus atau bentuk produk pada proses dekomposisi bahan organik. Siklus nitrogen nantinya akan mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagian besar proses perubahan ini dilakukan oleh mikroorganisme. Yang pertama, fiksasi nitrogen, kedua, nitrifikasi, yang ketiga, asimilasi, keempat, amonifikasi, dan yang kelima, denitrifikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Surantini akan menjelaskan tentang mekanisme dan peranan siklus fosfor, di mana fosfor adalah mineral penting untuk semua manusia dan hewan. Fosfor ini terjadi di dalam air, tanah, dan sedimen. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui ekosistem, yaitu terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Berikut adalah beberapa mekanisme yang terjadi pada siklus fosfor. Yang pertama yaitu fosfor melewati bebatuan yang diubah ke dalam tanah dan ke dalam air. Yang kedua, tanaman menghilangkan ion fosfor ini dari tanah. Selanjutnya, fosfat kemudian dipindahkan dari tanah ke hewan herbivora. Kemudian hewan herbivora ini akan dimakan oleh hewan karnivora. Fosfat yang diserap oleh hewan ini dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dekomposisi tanaman dan materi mati oleh mikroba. Selanjutnya, bahan tanaman yang mati dan produk limbah lainnya terurai oleh aksi bakteri. Yang selanjutnya yaitu melalui proses ini, fosfat dilepaskan ke lingkungan. Kemudian, fosfat yang di dalam tanah yang larut atau terkikis dalam air dan air yang digunakan oleh alga dan tanaman sebagai nutrisi. Selanjutnya ada beberapa peranan penting dari siklus fosfor, di antaranya yang pertama yaitu beberapa molekul hidup yang tersusun dari fosfor yang penting untuk pemeliharaan aktivitas. Sebagian besar fosfor yang ditambang dapat digunakan untuk memproduksi pupuk, batuan dan mineral. Atmosfer melepaskan fosfor ke lingkungan yang dikeluarkan dari tanaman dan diubah menjadi senyawa organik. Terima kasih.